Dulu waktu awal perilisan HP ini, hype-nya bukan main loh. Sampai-sampai goib diserbu para tengkulak, dan harganya digoreng abis, sampai jauh melambung tinggi. Jadi ini adalah Itel S23 Plus. Buat kalian yang punya Itel S23 Plus, apa kabar nih HP kalian? Ceritain ya keluh kesah kalian di kolom komentar. Jadi udah beberapa bulan berlalu, apa kabar nih HP ini di 2024? Nah, sekarang gue mau ceritain lagi pengalaman gue pakai Itel S23 Plus ini, experience apa aja yang udah gue dapetin, dan sebenarnya HP cantik dengan harga terjangkau ini makin worth it nggak sih? Ya udah, sebelumnya kita opening dulu ya. Disclaimer dulu di awal, harga update HP ini sekarang masih di 2 jutaan kecil ya, dimana masih bertahan aja tuh mejeng di harga 2 juta. Sebenarnya dari awal HP ini dirilis udah banyak yang puji sih. Jelas aja, Itel Indonesia kasih kita banyak bonus berlimpah. Dimana kita bisa beranggapan, apa iya Itel Indonesia itu jual rugi buat HP yang satu ini? Karena ketika kalian beli pada saat flash sale, kalian bakal dapetin banyak bonus tuh. Kayak contohnya yang gue dapetin ketika HP ini datang itu ada tempered glass yang model layar melengkung, terus charger 18 watt, dan earbuds wireless. Jadi dengan harga 1,8 jutaan itu udah menang banyak banget. Ibaratkan bonusnya itu taruhlah semua harganya 200 ribuan. Jadi harga HP ini ya cuma di 1,6 juta doang. Gila banget sih murahnya. Tapi ingat ya, itu semua harganya pada saat harga di flash sale. Ya sekarang ya udah di 2 juta. Terus ketika kita lihat desainnya dari HP ini, ya cantik bener, jadi inget sama HP-HP Samsungnya flagship. Tapi untuk bahan materialnya sih ini masih terbuat dari plastik ya, baik itu bagian belakang ataupun bezelnya. Dan layarnya dari Itel S23 Plus ini juga udah pakai panel AMOLED dengan bentang layar di 6,78 inch, resolusinya Full HD+. Menurut gua hasil warna yang dihasilkan dari layar Itel S23 Plus ini udah cakep kalau buat nonton. Warnanya itu ngejreng, saturasinya emang ngegonjreng banget. Layarnya ini punya tingkat akurasi warna yang boleh dibilang over saturasi ya. Dan perlu diperhatiin lagi kalau untuk layar Itel S23 Plus ini masih 60 Hz ya. Jadi kalian yang biasa pakai layar yang udah 90 Hz atau bahkan 120 Hz itu pasti bakal kerasa banget sih. Terus HP ini juga udah ada NFC, tapi sayangnya HP ini belum ada dual speaker alias masih single speaker aja di bagian bawah. Terus ada juga fitur dynamic bar yang dimana kamera depan kalian bisa melebar ketika ada notifikasi buka kunci, ngecas HP atau yang lainnya ya. Ya mirip-mirip fitur Dynamic Island-nya punyanya iPhone sih. Dan satu lagi sih fitur unggulan yang menarik banget, dia udah ada fingerprint di dalam layar. Jadi fitur kelas HP flagship udah berasa nih. Coba kalau kita bandingin sama kompetitornya di harga yang sama, mana berani coba jual harga segitu, ya nggak? Terus ke bagian performanya nih, kita langsung main game aja deh. Tapi sebelumnya gue mau kasih info dulu untuk spesifikasinya di Itel S23 Plus ini, dia pakai chipsetnya dari Unisoc T616, dimana untuk skor AnTuTu Benchmark versi 10 itu dia dapat skornya di 270 ribuan. Terus chipset ini dipadukan dengan RAM 8GB dan internal memorinya di 256GB. Baterainya 5000 mAh dengan daya ngecasnya di 18 watt. Terus kalau gyroscope di HP ini udah hardware ya, dan berjalan ya dengan normal, no delay. Langsung aja gue gebel main Mobile Legends. Untuk settingan yang bisa dipakai di HP ini ada di grafis tinggi, refresh rate juga tinggi, dimana grafik itu mentok kanan bawaan HP-nya ya. Nah, di game MOBA analog kayak gini, gue ngerasa Itel S23 Plus ini masih aman-aman aja sih dimainkan. Pergerakan karakternya smooth, nggak ada kendala. FPS-nya stabil di angka 40 FPS. Gue nggak ada sama sekali nemuin frame drop di Itel S23 Plus ini. Main satu game sampai habis kira-kira 20 menitan ini masih stabil sih. Begitupun juga dengan suhunya yang kisaran di angka 40 derajat aja. Masih bisa dibilang anget-anget aja sih. Overall settingan grafik tinggi dan refresh rate tinggi ini masih nyaman dimainkan. Dan baterai berkurang 9% setelah dimainkan kurang lebih 20 menit lebih. Terus main game bola nih, eFootball 24. Di sini gue pakai settingan grafik medium 60 fps ya. Main game bola kayak gini juga aman, gak ada penurunan FPS dan manteng aja tuh di 60 fps. Main 2 babak sekitar 15 menit lebih itu baterai berkurang cuma 7% aja sih. Suhunya bisa tembus di sekitar 41 derajat. Bisa dikatakan main eFootball 24 di Itel S23 Plus ini udah lumayan ya. Walau emang agak sedikit anget, tapi intinya main eFootball ini masih lancar jaya. Terus main CODM untuk settingan yang gue pakai itu kualitasnya grafik low, frame rate high ya. Dan main CODM bisa manteng 40-60 fps nih. Pergerakan karakternya smooth banget, lancar jaya.
Gua nggak nemuin frame drop sama sekali di Itel S23 Plus ini, walau gua main CODM ini kurang lebih 20 menitan lebih. Tapi terkadang FPS bisa turun sampai 30 FPS sih, tapi emang masih nyaman banget dimainin, walau suhunya kelewat overheat sekitar 44 derajat Celcius, dan gua mainin sekitar 20 menit, baterai berkurang 8% aja. Lanjut main PUBG Mobile nih. Di game PUBG Mobile settingan yang bisa dipakai di Itel S23 Plus ini bisa di-unlock grafik Smooth Ultra ya. Gua main sekitar 20 menit lebih, ya prosesor ini sebenarnya boleh dibilang dengan harga 2 juta sih udah lumayan killer sih. Tapi sekali lagi, untuk cooling sistemnya di Itel S23 Plus ini masih belum bisa menekan suhu panasnya saat main game. Gue sangat menyarankan buat kalian pakai fan cooler aja deh kalau buat main game yang lama. Main PUBG Mobile sebenarnya nggak ada sama sekali gue nemuin frame drop, walaupun suhu yang dihasilkan ketika gue main game itu tembus 45 derajat loh. Main settingan Smooth Ultra nyaman banget walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitar 20 menit lebih, baterai berkurang 10%. Dan yang terakhir gue geber Genshin Impact, dan settingan yang gue pakai itu di grafik rata kiri ya. Dan ternyata masih lumayan juga sih Itel S23 Plus ini. Pergerakan karakternya ketika kita berantem sama musuh aja masih terlihat smooth. Suhu yang dihasilkan itu bisa tembus lebih dari 43 derajat. Settingan rata kiri ini juga udah lumayan cepat panas sih. Intinya suhu yang bisa tembus lebih dari 43 derajat di Genshin Impact ini bikin si Itel S23 Plus ini udah lumayan overheat, tapi masih tetap stabil dan main sekitar 20 menit baterai berkurang 14% lebih karena saking panasnya sih. Jadi kalau buat main game, HP ini sebenarnya bisa-bisa aja sih, tapi kita nggak bisa nuntut banyak buat grafik settingannya. Sebenarnya grafik bawaannya aja udah lumayan mantap sih. Terus buat cooling sistemnya masih dalam batas wajar sih, tapi yang paling bikin greget balik lagi di layarnya yang masih di 60 Hz. Bikin pergerakan karakter tuh ya bikin agak lumayan greget sih, tapi di luar itu ya masih aman-aman aja. Lanjut ke performa kameranya nih. Gue bisa bilang untuk performa kameranya ya selayaknya HP 2 jutaan pada umumnya dah. Resolusi kamera utamanya 50 megapiksel dan ditemani sama satu lensa gimmick ya. Dan kamera depannya itu 32 megapiksel. Buat hasil foto dari Itel S23 Plus ini yang penting detailnya cukup, terus highlightnya pas, dan saturasinya agak sedikit ngegonjreng sih udah pas banget buat upload ke sosmed. Terus buat rekaman videonya menurut gue ya standar-standar aja sih. Balik lagi sama kayak kas HP 2 jutaan pada umumnya. Dan resolusinya cuma bisa mentok di 1080p 30 fps aja. Stabilisasinya gue aktifin ya. Jadi ini gue lagi jalan-jalan. Nah gue lagi jalan. Kalau gue lihat langsung di layar HP-nya sih ini smooth ya. Kayak nggak ada getaran gitu kalau mode stabilisasinya diaktifin kayak gini. Tuh. Ini mentok di 1080p 30 fps aja nih. Jadi kalian coba dengerin juga untuk kualitas audionya kayak gimana. Tuh. Dan ini perekaman kamera depan Itel S23 Plus, resolusi mentok juga 1080p 30 fps. Ini mode stabilisasinya aktif ya. Kalian cek. Kalau gue lihat di layar HP-nya sih masih shaky gimana gitu. Kalian dengerin juga audionya ya. Kurang lebih kualitasnya kayak begini. Dan yang terakhir, isu HP yang di baterainya boros emang itu ada ya. Dan gue ngerasain sendiri sih. Screen on time gue dalam sehari itu cuma bisa 4-5 jaman aja. Tapi itu untuk kondisi pakai seluler data ya. Dan gue juga pakai main game. Mungkin Itel mesti update software lagi deh buat perbaikin isu ini. Dan layar yang kurang responsif memang suka ada ya. Apa karena gue emang biasa pakai layar yang 120 Hz? Jadi emang 60 Hz agak kurang nyaman. Di samping itu untuk kelebihan layarnya juga terbilang cakep. Belum lagi desainnya udah khas flagship banget. Mana ada coba brand lain yang bisa niru kemegahan desain dan harga dari Itel S23 Plus ini. Buat gaya juga udah mantap banget. Jadi ya HP ini terlalu menang banyak banget buat kalian beli. Ya udah kalau kalian yang berminat sama Itel S23 Plus ini buat tahun 2024, ya gas aja sih.